membawa kami untuk tetap setia Tuhan. Sekalipun Bapa, kami tahu kami masih ada kekurangan Tuhan. Kami masih ada kelemahan. Tapi ini komitmen kami di hadapan-Mu, semakin hari kami semakin mau diperbaharui, serupa dan segambar dengan Engkau. Selama kami hidup di dunia ini Tuhan, bahwa kami untuk tetap mata kami tertuju kepada Engkau. Tanpa syarat kami belajar untuk mengasihi Tuhan. Tanpa syarat kami belajar untuk meletakkan seluruh kehidupan kami dan kepercayaan kami di dalam tangan-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, ya. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan. Saya mengundang kita semua yang hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri. Saya minta untuk kita membuka tangan kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Takkan goyah, ku nyatakan hatiku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau katakan kami tidak menyerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak menyerah, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. Oh, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Oh, senangkan hatimu, melekat padamu. Mari katakan, melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh yeah.
katakan ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkanmu Tuhan, senangkan hatimu. Kami mau menyenangkan Engkau senantiasa Bapa, senangkan hatimu. Shalom umat percaya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur untuk kebaikannya yang tidak pernah habis dan meninggalkan kita, sehingga hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Mari ucapkan terima kasih untuk semua yang kita alami dan kita rasakan saat ini, sehingga di dalam pengucapan syukur ada kekuatan ilahi yang akan kita dapatkan di dalam setiap langkah yang ada. Dan saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita buka hati dan izinkan Roh Kudus bekerja, sehingga benih firman-Nya tidak akan jatuh dengan sia-sia. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada habisnya dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagar perlindungan-Mu nyata ya Bapa. Dan kasih karunia-Mu itulah yang menjadi penghiburan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri kebaikan-Mu. Berterima kasih untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu. Dan hidup menyenangkan hati-Mu senantiasa. Roh Kudus tuntun kami, dan dengan firman-Mu ya Bapa, biarlah kami berjalan dari kebenaran lepas kebenaran, dari kemuliaan lepas kemuliaan. Berikan hikmat akal budi, agar kami bisa menangkap pesan Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat percaya yang diberkati Tuhan, di dalam kekristenan ada dua tipe peribadatan yang kita kenal dan kiranya dua-duanya itu kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, beribadah atau bersekutu secara korporat, secara bersama-sama dengan saudara seiman, dengan orang lain dalam gedung gereja, dalam persekutuan di rumah-rumah, atau dalam komunitas-komunitas yang ada yang kita ikuti. Kalau sekarang kita bisa ikuti secara onsite, dan juga kalau memang sangat-sangat berhalangan kita masih bisa mengikutinya secara online. Dan jenis ibadah yang kedua atau jenis persekutuan yang kedua adalah persekutuan secara pribadi antara kita dan Tuhan. Personal, hanya ada kita dan bersama dengan Tuhan. Nah, dua hal ini sangat penting dilakukan dan seyogianya tidak diabaikan. Memang ada banyak orang berkata, yang paling penting itu aku sama Tuhan, aku sama Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menampik bahwa kita ini makhluk sosial yang juga membutuhkan persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman yang lainnya. Dan itu pun adalah ajaran firman Tuhan, bagaimana di sana kita bisa saling mendoakan, ya, saling menguatkan, saling membangun, saling menegur dan lain sebagainya. Hari-hari ini memang kita melihat bahwa perubahan situasi dari yang kita biasa online, lalu sekarang kita mulai onsite. Masih ada orang-orang yang berkata, aku tidak perlu onsite lah, aku di rumah aja toh bisa online. Umat percaya yang diberkati Tuhan, mari sekarang kalau kita memandang online sebagai sarana ibadah itu hanya kalau betul-betul urgent. Kalau betul-betul kita tidak bisa datang ke gereja berkomunitas bersama-sama. Tetapi kalau memang tidak ada halang rintangan yang sangat-sangat berarti, mari hadiri persekutuan bersama dengan saudara seiman. Jemaat mula-mula menjadi jemaat yang kuat di dalam Kristus karena mereka tiap-tiap hari Alkitab berkata, mereka beribadah di bait Allah dan tidak berhenti sampai di situ, mereka masih keliling lagi ibadah dari rumah ke rumah.
untuk belajar firman Tuhan, untuk dimuridkan, untuk memecahkan roti dan lain sebagainya. Jadi jangan juga dikatakan bahwa yang penting aku sama Tuhan, yang penting aku sama Tuhan. Tapi dalam kesempatan ini saya juga mau menekankan ya peribadatan secara personal. Alkitab mengajarkan seperti ini, di akhir zaman berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah terhadap apa? Terhadap banyak hal. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, semakin hari tantangan tidak semakin ringan umat percaya. Kita mungkin tidak berhadapan dengan orang-orang yang menista kepercayaan kita secara langsung. Kita tidak berhadapan dengan peperangan seperti di beberapa negara yang sedang terjadi. Tetapi kalau kita peka terhadap situasi yang ada banyak hal yang tujuannya sadari berhubungan sama iman kita. Karena nanti segala sesuatu akan lenyap. Kekayaan, ketenaran, nama besar, jabatan, itu akan selesai di atas muka bumi ini. Dan yang akan membawa kita berlanjut kepada kehidupan yang selanjutnya adalah iman kita. Nah, situasi yang semakin jahat ini umat percaya, sasarannya satu, agar iman orang percaya gugur, jatuh, meninggalkan Tuhan. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi ke atas muka bumi ini, masih adakah ia temukan iman di bumi? Berarti iman ini sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sementara sekarang memang kita lihat dengan situasi yang ada, betapa sulitnya kita mempertahankan iman. Ekonomi yang tidak stabil, relasi yang mengalami banyak badai dan tantangan. Ada orang demi bertahan akan standar ekonominya rela meninggalkan iman kepada Kristus. Demi meraih dan mempertahankan jabatan di kantor, di perusahaan, orang pun rela meninggalkan imannya kepada Kristus. Atau banyak hal alasan lainnya. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, untuk kita bisa kuat di sana, tadi saya sudah mengabarkan bahwa persekutuan dengan saudara seiman itu penting. Tetapi dengan tantangan-tantangan yang ada, maka tidak juga bisa dielakkan. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan juga banyak mengalami goncangan. Kita harus bekerja dari pagi sampai malam, ya dari hari Senin sampai dengan bahkan ada yang bekerja sampai hari Minggu. Nanti harus bangun pagi, berangkat pagi dari rumah menuju ke tempat pekerjaan, atau kita work from home tetapi dari pagi hari. Lalu kemudian kita bekerja dengan loading kerjaan yang luar biasa besarnya. Akhirnya malam hari pun kita penat, kita capek, kita lelah, kita tidur. Dan esok pagi bangun lagi, kerja lagi, malam hari tidur, esok pagi kerja lagi, malam hari tidur. Itu ritme kerja kita sekarang, itu ritme kehidupan kita. Sehingga pertanyaannya sederhana umat percaya. Kapan berdoanya? Kapan kita punya doa personal dengan Tuhan? Kapan kita duduk berdiam bersama dengan Tuhan, merasakan Tuhan, berdua-dua dengan Tuhan? Oh, ada orang yang berkata, praise God, saya masih bisa melakukannya di pagi hari. Tetapi kita juga harus jujur, kadang-kadang kita lakukannya hanya sekedar formalitas. Yang mungkin kalau ditanya, kamu tadi pagi berdoa nggak? Iya, saya berdoa. Baca Alkitab nggak? Baca Alkitab. Tapi formalitas, bahkan terburu-buru, hanya yang penting saja. Padahal kita tahu bahwa di saat kita berdua dengan Tuhan, ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap pribadi kita secara personal. Kalau tadi di dalam persekutuan, ya bersama-sama secara korporat, kita mendengarkan firman bersama-sama. Ya. Tetapi ini ketika kita hanya berdua dengan Tuhan,
kita mendengarkannya hanya antara anak dan bapak. Sangat intim, sangat personal, sangat pribadi. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak berjaga-jaga, kita lengah dengan segala sesuatu, dan akhirnya kita dikontrol dengan ritme kehidupan dunia. Kita datang kepada Tuhan, sudah tidak punya waktu personal lagi, semuanya hanya formalitas. Padahal itu tadi, kita butuh suara Tuhan secara pribadi yang berpengaruh kepada kekuatan iman kita. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 73. Mazmur 73 menceritakan betapa ia tadinya begitu sangat bingung, sangat sedih, sangat kesal dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Kenapa orang jahat kok makin makmur, kenapa orang jahat kok tidak mengalami kesusahan gitu ya. Sehingga dia sendiri ya kok rasa berbeda, padahal ya aku ini adalah anaknya Tuhan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia berkata seperti ini di Mazmur 73 ayatnya yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia berontak, dia bertanya, kenapa sih itu orang fasik tetap diberkati? Kenapa sih dunia kayak begini? Kenapa sih ya orang saling bertikai? Kenapa sih ekonomi gak stabil? Kenapa? Dan dia berkata, ketika aku mencari jawab dalam kebingungan yang ada, justru itu jadi kesulitan buatku. Jadi masalah buat aku. Sampai ayat berikutnya, 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai dia masuk dalam hubungan personal, ibadah personal dengan Tuhan. Maka kemudian nanti umat percaya bisa baca terus ayat-ayat berikutnya. Ketika dia masuk dalam tempat kudus Tuhan, dia bersama-sama secara intimate dengan Tuhan. Maka kemudian dia bisa berkata, saya tidak perlu dikendalikan sama circumstances saya tidak perlu dikendalikan dengan sekeliling saya tidak perlu dikontrol dengan situasi yang ada. Tetapi dia berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Di ayat yang ke-28 saya bacakan umat percaya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur mendapatkan kekuatan ketika ia bersama-sama dengan Tuhan, beribadah secara personal dengan Tuhan. Makanya ingat ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta, Marta mendengarkan apa yang Yesus perkatakan. Sama juga dengan Maria mendengarkan. Tetapi kualitas mendengarkan dan apa yang ditangkap oleh Marta dan Maria pastinya sangat berbeda. Maria lebih sempurna menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan Marta yang penuh dengan distraksi, yang saya percaya kalau pakai bahasa saya ada kata-kata Yesus yang kececer, yang dia tidak tangkap dengan benar. Dan Tuhan berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik. Karena dia terus menjaga kedekatan, keintiman, personal denganku. Untuk itu hati-hati umat percaya. Hati-hati. Jangan sampai kesibukan, tantangan kehidupan kemudian membuat kita hanya formalitas beribadah kepada Tuhan. Hanya sekedar membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Atur waktu sedemikian rupa, atur ritme pekerjaan sedemikian rupa. Minta Roh Kudus berikan hikmat dan kemampuan untuk mengatur segala sesuatunya. Dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk bisa
stay fokus, berdiam dalam waktu yang kita tentukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan nikmati Tuhan dari awal sampai akhir dan pastikan kita menangkap suara Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Dan iman kita ini adalah dasar, fondasi dari semua perjalanan kehidupan kita. Saya pun mengalami tantangan seperti ini dalam hidup ini, dalam pelayanan sebagai ibu rumah tangga, mengatur banyak kegiatan dan lain sebagainya. Tidak menepis bahwa kelelahan itu ada dan kemudian rasanya waktu mendesak untuk harus melakukan ini, harus melakukan itu. Sehingga kadang-kadang jujur, berdoa yang penting berdoa. Lalu kemudian sudah buru-buru pergi ke sini, lakukan itu, lakukan ini. Dan sebetulnya kemudian kita sadar, iman menjadi lemah, emosi mulai berkuasa, kedagingan mulai berkuasa. Dan akhirnya ada banyak hal yang keliru justru dilakukan. Kita bisa marah sama orang lain, sensitif sama hal-hal lain. Akhirnya kita kacau mengerjakan pekerjaan ini, itu, dan lain sebagainya. Malah tidak mendatangkan kebaikan. Tapi ketika saya masuk, membangun kembali keintiman dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Dia ada hikmatnya, ada pengertiannya. Dan di dalam Dia, saya disadarkan bahwa saya tidak sendirian. Lalu di dalam Dia, saya tahu ada pagar perlindungan dan tidak perlu ada kekhawatiran. Di dalam Dia, saya tahu Dia pegang kendali dan meluruskan masa depan yang ada. Jadi umat percaya yang diberkati Tuhan, mari, kalau hari-hari terakhir ini, rasanya ibadah personalmu dengan Tuhan mengalami gangguan, ayo reset lagi. Ayo bangun lagi, ciptakan lagi. Kita perlu sekali untuk itu. Ibadah bersama dengan rekan seiman jangan ditinggalkan. Tetapi juga yang satu ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Alkitab berkata, jika engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Minta apa saja, maka akan Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari, umat percaya yang diberkati Tuhan, pastikan keintiman dengan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan untuk tidak meninggalkan persekutuan. Tidak setengah-setengah ketika kami harus bersekutu dengan Engkau dalam segala hal yang ada. Sekalipun ada banyak tantangan, masalah, dan rintangan Tuhan, biarlah kami memutuskan untuk tidak terganggu peribadatan kami dengan Tuhan. Terlebih peribadatan secara personal antara pribadi kami dengan Engkau Bapa. Biarlah kami tetap memiliki waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu dalam setiap kali kami datang kepada Engkau. Kami mendengarkan suara-Mu secara pribadi di hati dan pikiran kami. Dan kami mendapatkan kekuatan baru secara personal ketika kami berdiam di dalam Engkau. Tolong kami Roh Kudus. Kami harus berjaga-jaga dengan semua hal yang ada di sekitar kami, yang mencoba untuk menjauhkan kami dengan Engkau. Menjauhkan kami dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Mampukan kami untuk terus berpaut kepada Engkau. Menomorsatukan Engkau. Memandang Engkau utama di atas segala-galanya. Dan biarlah kami berani untuk mengatur ritme kehidupan kami. Supaya hubungan kami dengan Engkau, baik ibadah di onsite atau secara pertemuan dengan rekan-rekan seiman, tidak terganggu, dan apalagi hubungan pribadi kami dengan Tuhan secara personal juga tidak terganggu. Roh Kudus mampukan kami, dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, tidak ada yang sukar. Kami materaikan semua firman yang kami dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari terus bangun kehidupan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang lain. Hanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kebersamaannya umat percaya diberkati Tuhan. Terus ikuti tayangan video kami
yang berbagi kebenaran firman Tuhan untuk membangun iman kita. Dan kalau Anda belum subscribe channel kami. Jangan lupa like dan berikan komen yang membangun agar kita juga sama-sama untuk saling bisa memberkati. Dan bagikan kepada seluruh keluarga, kerabat, saudara agar mereka juga turut diberkati dengan penyampaian firman Tuhan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.